warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ada di rumah dan ayah bunda yang senantiasa menemani kalian. Apa kabar ya hari ini? Oh, alhamdulillah luar biasa, dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ibu sekalian. Ibu bahagia sekali hari ini bersama ibu 1 jam ke depan kita belajar bersama ya. Baik anak-anak ibu sekalian, perkenalkan nama ibu Ika Priyanti. Ibu sehari-hari mengajar di SD Negeri 5. Tapi jangan khawatir anak-anak ibu yang ada di rumah. Hari ini ibu akan menemani kalian bersama program kita, yaitu program homeschooling bahagia. Ayo coba sekali lagi kita coba ya. Program apa anak-anak ibu yang di rumah bicara ya. Ayo sekali lagi, program apa? Program homeschooling bahagia. Terima kasih anak ibu. Anak-anak ibu sekalian, kalian sudah tahu bahwa program ini dirancang oleh Bapak Wali Kota kita, Pak Helmi Hasan, bersama Wali Kota kita, Pak Dodi Wahyudi, dan bekerja sama dengan RBTP Cengkoha, dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Terima kasih Ibu Yati, Ibu Rosmawati, dan terima kasih Ibu Yunaningsih yang sangat baik hati sehingga program ini bisa berjalan. Baik anak-anak ibu sekalian, masih mendengar enggak ya? Oh, ibu lihat, ibu dengar masih ada ya? Baik anak-anak ibu sekalian, tapi anak-anak ibu sekalian, sekarang ini di dunia, di Indonesia, di mana-mana sedang ada wabah namanya pandemi COVID-19. Tapi anak-anak ibu yang ada di rumah, ayah bunda sekalian, tidak perlu bersedih hati ya. Tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Mengapa? Karena hari ini selama 1 jam bersama ibu dan nanti bersama teman-teman ibu yang lain, kalian akan tetap belajar dan menjadi anak yang tetap bersemangat dan bahagia. Oke anak-anak ibu sekalian, baiklah. Nah anak-anak ibu sekalian, kemarin kalian sudah belajar sama Umi Desi tentang lagu dan tepuk ya, tepuk COVID. Begitu juga dengan Ustazah Mary, kalian sudah menyanyikan lagu COVID. Tapi bagaimana ya dengan Ibu Ika hari ini? Ya, anak-anak ibu yang baik hati yang ada di rumah hari ini, ibu mengajak anak-anak sekalian untuk berperan bagaimana cara kita mengentas laju penyebaran virus COVID-19. Oh, ibu guru, saya sudah diajarkan oleh ibu dan bunda, oleh ayah dan bundaku. Oh, bagus. Oh, ibu guru, saya sudah tahu. Bagus. Tapi hari ini ibu guru mau mengajak anak-anak untuk mempraktekkan yang pertama adalah mencuci tangan. Ayo sudah siap? Yang di rumah duduk yang bagus. Iya, kita mulai. Baik. Siapkan kedua tangannya. Ya, hari ini kita tidak boleh pakai sabun ya, anak ibu. Ya, siapkan tangannya sudah. Oh, masih ada yang belum tuh. Ayo, sudah. Bagus. Pertama, ibu akan mengajarkan cara membasuh ini. Oke, tangkap tangannya. Ayo. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, ininya diserah-serah jarinya juga jangan lupa ya. Kemudian yang kiri. Bagus. Anak-anak ibu semuanya praktekkan ya. Kemudian tangannya. Bagus sekali. Lanjut yang kiri. Iya, kemudian ujung-ujung kukunya. Bagus. Kemudian, iya, jangan lupa yang terakhir. Pergelangan tangan. Apa boleh sama ke siku? Boleh. Nah, setelah itu kalian nanti cuci dengan air yang bersih dan dirap kembali dengan lap yang kering.
Oke, anak-anak sekalian, sering lakukan ya. Oh, ibu guru, saya sudah sering. Bagus. Tapi anak-anak ibu guru tidak hanya mencuci tangan yang kalian lakukan. Kalian juga menjaga jarak dengan teman-temanmu atau orang di sekelilingmu. Jangan berhimpit-himpit. Ya. Kemudian yang ketiga, apa ya? Oh iya, menggunakan masker. Tapi kalau itu pun terpaksa anak-anak ibu. Jika kalian terpaksa keluar, tapi yang ibu harapkan kalian yang keempat tetap di rumah bersama ibu guru, ya. Nah, apa lagi anak-anak ibu sekalian? Yang selanjutnya adalah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan penderitaan kita ini dan memberikan kesehatan buat kita semua. Baik, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Itu semua adalah cara-cara kita, usaha kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu masih mau mendengar kelanjutannya? Oh, masih. Terima kasih, duduk lagi yang manis anak ibu guru. Baik anak ibu guru, ya kita lihat dulu ya. Oke. Materi kita hari ini ya. Ya tadi, itu tadi ya cara-cara mencegah COVID-19. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu guru, hari ini kita akan belajar kelas 4. Yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku. Sub 1, lingkungan tempat tinggalmu. Tapi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 jangan pergi meninggalkan RPTP. Oke. Kenapa? Karena nanti ibu punya cerita yang bagus. Kalian temani dan kakakmu, kalian temani dan adikmu. Oke? Saya ibu guru. Bagus. Baik, ibu lanjutkan ya. Nah, silakan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita selama 1 jam ke depan? Yang pertama adalah mengidentifikasi teks fiksi. Kedua, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Ketiga, mengidentifikasi jenis mata pencarian menurut tempat tinggal kita. Wah, bagus sekali ya. Ya, anak-anak ibu, duduk yang bagus dan tetap di sini supaya ketiga materi itu akan tercapai pada 1 jam ke depan ya. Baik anak ibu sekalian, ibu lanjutkan ya. Nah, oke, siapa sih yang masih mau mendengarkan materi yang akan ibu sampaikan? Oh, banyak sekali. Terima kasih. Mana jempolnya anak ibu di rumah? Ada jempolnya? Bagus. Baik anak ibu sekalian, mau mendengar tidak? Ibu punya sebuah cerita loh. Mau mendengar? Yang di sana? Oh, bagus sekali ternyata mereka mau mendengar. Baik kalau begitu, ibu bercerita ya sekarang. Nah, anak-anakku, di sebuah hutan yang lebat sekali, letaknya di sekitar rumahku. Di sana berbagai macam hewan hidup. Di antaranya ada ular, ada harimau, kemudian ada monyet, nanti ada juga singa, ada zebra, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak ini sekalian, mereka hidup rukun dan damai seperti anak-anak di rumah ya, bersama kakak dan adiknya. Ya, baik, kita lanjutkan. Wah, bagaimana ya ceritanya? Oh, baik, akan dilanjutkan. Nah, kehidupan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan. Tiba-tiba ada datang seekor singa.
dari jauh dia ingin menguasai hutan itu. Tapi anak-anak ibu sekalian, ternyata singa itu memiliki sifat yang tidak baik dan tidak boleh kita tiru ya. Mana ya singanya? Oh ada. Nah, ini dia singanya. Walau badanku kecil, tapi tenagaku besar ya. Siapa teman-teman yang ingin melawanku? Aku mempunyai aji, mempunyai kepandaian yang sangat hebat dibandingkan kalian. Teman-teman, sifatnya tidak bagus ya. Tidak boleh kita tiru ya anak-anak di rumah. Ya, tapi kawan-kawan yang lain sangat sedih. Mereka mendengar ocehan si singa itu. Mereka sembunyi di rumah masing-masing. Seperti kita saat ini ya. Kalau di situ mereka takut dengan singa, tapi kita takut dengan COVID-19. Enggak boleh gitu ya. Baik, bagaimana cerita selanjutnya? Mau dengar tidak? Oh, mau. Oke. Nah, akhirnya kejadian itu pada suatu hari, si singa pun berjalan kembali di hutan dan ingin menunjukkan kekuasaannya. Hahaha, saya akan datang lagi ke sini. Mana teman-teman yang lain? Ternyata tidak ada temannya, tetap di rumah seperti anak-anak ibu. Hingga suatu saat datanglah petir, dan menimpas pohon itu. Kemudian pohon itu ternyata menimpa si singa. Tolong angkatkan pohon ini. Aku kesakitan. Teman-teman yang lain mendengar, tapi mereka takut anak-anak ibu. Siapa yang akan menolong ya? Ayo teman-teman mau menolong ya? Oh, ternyata ada seekor zebra. Aku mendengar ada orang meminta tolong. Siapa ya? Zebra, tolonglah aku. Aku tertimpa pohon. Tolonglah kau tarik atau kau dorong. Baiklah temanku, akan ku tolong. Akan ku tarik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya zebra. Iya, singa. Mengapa kau masih mau menolongku? Temanku singa, kita harus saling tolong menolong. Aku kan sering menyakiti kalian, tapi kita selalu memaafkan. Nah, baiklah zebra dan teman-teman, aku mohon maaf ya. Nah, teman-teman sekalian, anak ibu guru yang ada di rumah, akhirnya si singa dan si zebra bersama teman-teman yang lain hidup rukun dan damai. Baik teman-teman sekalian, anak-anak ibu yang ada di rumah, ayah bunda, kira-kira cerita ibu guru tadi cerita apa ya? Fiksi atau non-fiksi? Ada yang menjawab. Hebat sekali anak ibu guru. Cerita itu adalah cerita fiksi. Bagus. Kemarin kalian sudah belajar sama Umi Desi tentang cerita non-fiksi. Tapi dari ini dengan ibu akan belajar tentang cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Ada yang tahu? Ayo acungkan jarinya. Ibu dengar. Bagus sekali. Hebat. Baik, yang belum tahu, ibu jelaskan ya. Nah, ini tadi ceritanya ya. Nah, teks fiksi adalah karya sastra yang berisi rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi
si pengarang. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan? Bagus ya. Terima kasih bagi yang sudah mendengar. Tapi kalau yang belum mendengar, nanti ditanya lagi sama kakaknya ya. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu akan lanjutkan materi kita berikutnya. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi ibu sudah bercerita tentang si singa yang sombong. Nah, itu cerita fiksi. Ada contoh yang lain yang tahu? Ayo ibu dengar, sebutkan dari rumahmu. Oh, bagus. Ada dongeng. Ada apa lagi? Ada legenda. Ayo coba lagi. Oh, ada fabel. Ayo coba lagi, ada apa? Oh, cerpen. Apa lagi? Roman. Wah, anak-anak ibu ternyata sudah hebat. Mana jempolnya? Bagus. Iya anak-anak ibu sekalian, kita lihat di layar sini. Nah, betul yang disebutkan teman-teman tadi. Ada dongeng, ada legenda, ada cerpen, ada fabel, ada novel, ada roman. Nah, itu adalah macam-macam fiksi. Ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, sekarang coba lihat. Ibu tadi termasuk yang mana ya? Ayo siapa yang tahu ibu tadi? Cerita yang mana? Yaitu cerita, oh betul, cerita fabel. Baik anak ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan ya. Oh iya, mau tidak sih yang melanjutkan? Oh nah, duduk lagi yang rapi. Ya, ayah bunda terus dong menemani anaknya. Baik, sekarang ibu lanjutkan ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi cerita yang ibu lakukan tadi? Ya didengar dong kalau itu ibu bercerita. Kemudian kalau ada teksnya ya dibaca dengan baik dan seksama. Kemudian apa lagi ya? Oh, ibu guru dengan unsur-unsur yang mencari unsur-unsur cerita. Apa saja ya ibu guru? Ibu tunggu jawabannya. Oh, ini nih. Ada tema. Bagus. Apa lagi ibu guru? Oh, ada tokohnya. Apa lagi ibu guru? Oh, ada alurnya. Apa lagi ibu guru? Ada amanat dan sudut pandang. Camkoha, ternyata anak ibu guru juga bagus dan hebat. Mantap. Baik anak-anak ibu guru, kita lanjutkan ya. Oke ya. Kenapa? Nah, anak-anak ibu guru, coba kalian perhatikan kamu di sana. Ternyata bukan singa saja yang berjumpa pohon. Di sini ada si kerbau. Ayo, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Ibu dengar? Oh, ada yang menarik. Ada yang mendorong pohon itu. Hebat sekali. Ya? Pintar anak ibu guru. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang anak ibu guru. Nah, kita coba di rumah ya. Ayo sekarang. Nah, ada apa di rumahmu? Lihat, ada meja, ada kursi. Tapi jangan adikmu ya, atau orang tuamu ya. Ayo sekarang dorong. Ya, itu ada meja nih. Kita dorong ya. Bagus. Ada apa lagi? Kemudian setelah dorong, kita tarik. Ayo, tarik meja. Iya. Terima kasih anak ibu guru. Duduk lagi, ayo duduk lagi. Terima kasih sudah melakukannya. Ya, tadi ada apa? Ada dorongan dan ada tarikan. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Kita lihat. Nah, itu semua adalah dorongan dan tarikan. Selanjutnya, aduh, ibu guru. Tapi ibu guru itu kan dilakukan saat tidak di rumah. Betul sekali. Ketika waktu kita tidak wabah COVID-19, kita melakukan main ayunan, kemudian tarik tambang. Itu kan berupa dorongan dan tarikan. Ya, tapi anak-anak ibu tidak bersedih hati. Coba lihat gambar berikut ini.
Nah, ayo, siapa yang membantu ayah dan ibunya di rumah? Ada yang muda, ada yang nyapu, ini jarinya. Wah, bagus sekali. Teruskan ya anak-anak ibu. Saat kita berada di rumah, itulah bukti sayang kita kepada orang tua kita untuk membantu. Selain kita membantu orang tua, kita juga belajar mendorong dan menarik. Oke anak-anak ibu, kita lihat selanjutnya apa ya? Nah, ternyata ada juga yang mencuci piring, mencuci baju. Wah, hebat sekali anak ibu guru ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ibu ada kiriman dari teman-temanmu yang sudah melakukan kegiatan di rumah. Terima kasih ya teman-teman, anak ibu guru yang sudah membantu ayah bundanya. Pasti ayah bundanya bahagia. Kita juga bahagia dong melaksanakan ini dengan rasa ikhlas. Baik anak-anak ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan ya. Oh ya, kita istirahat dulu ya, karena nanti mungkin ada yang haus, ada yang ingin minum, ada yang ingin makan, atau ada yang ingin mencuci piring. Ya, nanti kita jangan lupa anak-anak ibu guru kembali lagi di sini bersama ibu guru karena masih banyak cerita-cerita yang menarik. Oke anak ibu tunggu ya. Bisa akan lebih cepat, bahkan bisa lambat. Yang keempat, mengubah arah benda yang tadinya ke kanan atau yang tadinya ke kiri bisa berubah, bahkan yang tadinya ke depan bisa berbalik arah. Ya, anak-anak ibu sekalian, oke paham? Ibu mau dengar jawabannya? Paham, terima kasih. Acungkan lagi jempolnya. Sip. Nah, kita lanjutkan ya anak ibu sekalian. Nah, ternyata apa saja sih yang bisa menggerakkan benda-benda kita ini? Yang pertama kita lihat ya. Nah, gerak timbul karena ada gaya otot. Tuh, kita semua punya otot kan? Iya, seperti tadi kita mendorong, menarik. Nah, lihat itu teman-temanmu. Oh, ada si Udin, ada si Badu, ada nanti Arjuna, ada nanti Siva, dan sebagainya. Ayo tarik. Nah, kemudian ada juga tadi yang bermain, yang lain seperti bermain sepak bola. Ayo anak-anak ibu, siapa yang mau bermain sepak bola? Tapi saat ini kalian harus di rumah, jangan bermain di rumah ya. Nanti benda-benda yang ada di rumah mama dan papamu, ayah dan bundamu, ada pecah. Kena marah deh kita. Oke, nanti main bolanya setelah kita masuk. Nanti kalau wabah sudah pergi dari kita ya. Baik anak ibu, kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, gerak tinggi juga karena adanya gaya pedas. Tuh, siapa yang pernah main trampolin? Iya, loncat-loncat. Enak ya? Kemudian ada yang mana? Tapi anak ibu guru yang ada di rumah, jangan memanah, manjat ke tangga. Tidak baik. Bisa-bisa nanti kena orang. Oke, ibu dengar tidak ibu guru? Bagus. Selanjutnya, apa lagi ya? Nah, siapa yang pernah naik mobil? Ayo, mana jarinya? Bagus. Yang pernah naik motor? Mana jarinya? Bagus. Ada lagi yang pernah naik pesawat? Saya ibu guru. Tapi, apakah kalian sudah pernah itu yang namanya naik pesawat jet? Ibu guru belum pernah. Ibu mau nanti? Tapi ibu berharap kalian bisa menjadi astronot yang bisa nanti naik pesawat jet. Ibu dengar? Siapa yang menjadi para generasi yang akan meneruskan ibu dan bapak guru di sini?
Siap, Bu. Bagus. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan ya materinya. Ya. Nah, apa sih gerak itu? Gerak adalah proses perpindahan suatu benda terhadap benda lain dari satu tempat acuan ke tempat yang lain. Ya misalnya tadi kita memindahkan meja ke sini, ke belakang, kita dorong, kita tarik, kan berpindah mejanya. Ya enggak anak-anak ibu? Berpindah tidak? Iya. Ketika benda-benda itu kita bergaya, dia akan pindah. Itulah yang disebut gerak. Ya, tapi benda itu akan bergerak jika dipengaruhi oleh gaya yang diberikan. Oke, sudah dengar anak-anak ibu? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Jempolnya lagi anak ibu. Bagus. Kok ada yang meninggalkan Abah Titi? Ayo dong kembali lagi. Alhamdulillah sudah kembali. Yuk kita lihat sekarang materi selanjutnya ya. Nah, anak-anak ibu di rumah, siapa ayah yang tinggal di pantai? Tinggi jarinya. Wah, banyak sekali. Yang di Pulau Bayi kayaknya ya, tinggi jari kayaknya. Yang di pantai Zakat, tinggi jari tuh lihat. Oh, ada lagi. Yang dekat, pantai panjang. Oh, banyak sekali. Terima kasih anak ibu yang sudah mengajukan jarinya. Sekarang yang tinggal di dataran rendah. Ayo, ini yang ada di sekota Bengkulu ini, kota Nadia Bengkulu ini, kita ini dataran rendah anak-anak ibu sekalian. Ayo mana tunjuk jarinya yang tinggal di kota Nadia? Tunjuk jarinya. Iya, pintar sekali. Yang ketiga, gue tanya lagi. Siapa yang tinggal di dataran tinggi? Saya ibu guru. Siapa ya? Oh, anak ibu guru yang ada di Kepahyang, yang ada di Curug. Terima kasih anak ibu guru. Baik ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat ya. Nah, ternyata daerah tempat tinggalnya itu sangat berpengaruh terhadap mata pencarian. Ayah ibumu, pamanmu, datuk dan nenekmu, tetanggamu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Apa saja ya mata pencarian mereka. Kita lihat, oke? Ya, siap. Nah, daerah pantai. Ayo, ada apa? Bu, orang tua saya nelayan. Bagus. Bu, ada petani garam. Bagus. Apa lagi? Bu, ada pedagang. Oh, itu ya? Bagus. Pedagang apa ya kira-kira di pantai? Siapa yang tahu anak ibu? Ada yang jawab. Pedagang ikan asin ibu. Iya, terima kasih pedagang ikan asin. Sehingga kita bisa memakan, menyantap hidangan di depan meja pakai ikan asin. Apa lagi sih? Oh, pengrajin. Pengrajin apa yang ada? Ibu kurang tahu tuh. Siapa yang tahu anak ibu? Coba. Ibu dengar tuh. Iya, ada pengrajin keran. Ya, ada pengrajin yang lain yang sumber daya alam di pantai bisa dimanfaatkan. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi anak-anak jangan lupa, jika ada air di mejamu, segera diminum. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, di dataran rendah, ada juga ya petani, ada pedagang, ada peternak, ada buruh, ada juga pengrajin. Selanjutnya, nah, di dataran tinggi ada pekerja perkebunan, ada peternak, ada pemetik
teh, ada pedagang, ada petani. Jadi, anak-anak ibu sekalian tidak boleh berkecil hati. Kalian tinggal di mana, semua itu kalian akan bisa tetap orang tuamu mencari nafkah lewat kondisi alam yang ada di sekitarmu. Dalam kondisi wabah saat ini, kalian tidak perlu cemas anak-anak ibu guru, karena Allah telah memberikan alam yang sangat subur. Jadi, kita bisa memanfaatkan semua itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, selanjutnya, ya, ayo, siapa anak-anak ibu yang mau bertanya? Silakan hubungi RBTP sekarang ke nomor 0736346771. Atau ini di bawah ini, lihat tuh. Tuh ada nomornya kan? Ya anak ibu, ada tuh, lihat. Ya, ibu tunggu ya. Baik, sambil menunggu yang masuk, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Halo? Belum ada? Halo? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ini siapa? Halo? Ya? Alvaro, Bu. Oh, Alvaro. Alvaro dari mana? Dari SD 1. Iya, terima kasih. Apa yang mau ditanyakan Alvaro? Apa perbedaan antar tokoh dan penambahan dalam teks suci? Oh ya, ibu jawab ya. Tapi memberi kesempatan dulu. Ayo teman-teman yang bisa. Oh ya, Bapak terima kasih ya jawab pertanyaannya. Ibu jawab ya. Ya tadi ada teman yang menjawab. Apa perbedaan tokoh dan penokohan? Tokoh dalam cerita fiksi yaitu yang pemeran atau orang yang memerankan si pelaku. Misalnya tadi si singa, zebra, itu tokoh. Nah sekarang penokohan. Penokohannya adalah sifat. Sifat si singa. Dia itu sifatnya bagaimana ya anak-anak ibu? Oh iya, kurang baik sifatnya. Atau nanti sifatnya nanti ada antagonis dan protagonis. Nah, sifat si zebra baik hati. Itulah yang namanya penokohan. Jadi ibu ulang sekali lagi ya, tokoh adalah si pemeran. Kalau penokohan adalah sifat dan watak si tokoh. Bagaimana Alvaro dan teman-teman yang lain? Oke, terima kasih, kita sudah terputus ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tapi jangan kemana-mana, yang lain silakan. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ingin bertanya. Oh ya, kecil volume. Kecil dulu volume TV-nya, televisinya. Ya, siapa ini ulang? Siapa namanya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Halo? Dania Aura Putri, Bu. Ya, dari mana? Kayaknya ibu tahu nih. Halo? Terputus ya teman-teman. Terputus nih. Ayo teman-teman sekalian, jangan meninggalkan RBTP. Tetap duduk yang bagus. Boleh sambil minum. Ayo kita tepuk lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Halo, ibu tunggu teleponnya. Halo? Halo? Ya, silakan Dania. Halo? Dania? Mana suaranya ya? Halo? Terputus.
Halo? Ya, Ibu ulang kembali. Bagi anak-anak yang menelpon, silakan hubungi telepon 0 ya, 073 0736 346771. Halo Benia. Oke, yang lain selanjutnya silakan. Silakan masuk yang lain. Halo. Ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, anak ibu sekalian, kita sambil menunggu telepon dari teman-temanmu, anak-anak ibu sekalian, selain mendengarkan cerita dari ibu guru, kalian juga boleh membaca buku-buku yang ada di rumahmu ya. Seperti ibu juga banyak sekali buku cerita yang ibu baca di rumah, diantaranya adalah buku cerita Nusantara. Halo? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu sekalian, cerita-cerita Nusantara, apalagi cerita-cerita yang ada di Bengkulu, Siapa yang sudah pernah membaca cerita Bengkulu? Ayo ibu tanya. Wah, banyak sekali. Ayo, apa saja? Oh, waalaikumsalam. Nanti ya teman-teman kita teruskan. Ya, ini siapa? Halo? Cinta Nabila. Oh ya, silakan Nabila. Cinta Bika. Oh ya, Cinta, silakan Cinta anak ibu guru ya. Silakan sayang. Bu, tolong jelaskan tentang masa-masa fiksi, Bu. Oh iya, baik anak-anak ibu sekalian. Nah, Cinta belum bisa ya? Belum paham tadi? Iya. Jadi Cinta tadi Silakan, Bu. Oh iya. Nanti ibu ulang ya sayang. Iya. Pertanyaan yang hebat. Kasih jempol dong buat Cinta. Nah, dengarkan ya Cinta dan teman-teman jawabannya. Iya, macam-macam teks fiksi itu bisa legenda, bisa fabel, bisa dongeng, bisa cerpen, bisa roman, bisa mite, dan yang lainnya. Oke, Cinta, terima kasih ya Cinta atas pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi bahwa tadi ulang bahwa cerita kita, ya, cerita yang ada di Bengkulu diantaranya yaitu cerita asal mula kota Bengkulu atau asal mula nama Bengkulu. Kemudian cerita apa lagi? Danau Dendam Tak Sudah. Kemudian apa lagi anak-anak? Putri Gading Cempaka. Apa lagi cerita dari Bengkulu? Banyak sekali, ular endai dan sebagainya. Nanti anak-anak baca ya. Baik anak-anak sekalian, kita break dulu ya. Jangan lupa nanti kembali lagi ke RBTV Camkoha di program kita Homeschooling Bahagia. Baik anak-anak ibu. Anak ibu, halo, selamat bertemu kembali ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, siapa ya? Nama saya Najwa Aprilia dari kelas 4D. Oh ya, silakan Najwa, apa pertanyaannya? 99 Kota Bengkulu. Iya, anak ibu, terima kasih, silakan. Saya mau bertanya, mengapa kelereng yang menggelinding di atas rumput lama-kelamaan akan berhenti? Apa pengaruh gaya terhadap kelereng tersebut? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Baik Najwa anak ibu sekalian, ketika kelereng itu menggelinding di atas rumput, itu ada gaya gesek antara kelereng dan rumput. Sehingga kelereng itu akan bergerak. Kemana dia akan bergerak itu? Jika kita beri gaya dulu tapi kalau tidak diberi gaya dia akan diam. Tapi ketika kita memberi gaya dorong kepada kelereng, misalnya, dia akan bergerak.
Tapi saat dia bergerak, itu dipengaruhi nanti oleh adanya gaya gesekan antara kelereng dan permukaan rumput. Sehingga pada saat tertentu kelereng akan berhenti. Jadi kelereng itu harus kita beri gaya dulu ya, supaya dia bisa bergerak. Jadi pengaruhnya sangat besar dengan gaya yang kita berikan. Semakin besar gaya yang kita berikan pada kelereng, maka laju kelereng itu akan semakin cepat. Tapi ketika gaya itu kecil atau sedikit, maka kelereng itu bergeraknya lambat. Oke, Najwa, bagaimana jawaban Ibu Guru? Iya, terima kasih. Baik, masih ada yang ingin menelpon? Silakan. Ya, silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, Ibu, kalau Ibu terus lagi, sebentar lagi, ya, masih ada? Oh, habis. Oh, masih ada. Ayo, anak-anak. Ya, closing dulu ya. Kita istirahat dulu. Kesimpulan saja sekarang ini ya. Baik, ternyata sudah habis yang mau menelpon dengan Ibu Guru. Nanti sebenarnya banyak sekali ya yang menelpon tadi, tapi waktu kita yang membatasi. Baik, kesimpulan kita hari ini adalah, kita lihat. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah, kalian bisa bahwa cara mengidentifikasi teks fiksi adalah dengan mendengarkan atau membaca teks fiksi dengan seksama. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa untuk menentukan mengidentifikasi tadi adalah kita menentukan unsur-unsurnya dulu. Seperti tadi, ada tema, ada tokoh, ada alur, ada amanat, dan sudut pandang. Selanjutnya, kesimpulan ketiga adalah gaya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian gaya mempengaruhi gerak benda. Kemudian mata pencaharian dipengaruhi oleh tempat tinggal anak-anak sekalian, tempat kita semua. Baik, kemudian selanjutnya Ibu memberikan pesan buat kita semua. Jadikan kota Bengkulu ini menjadi kota yang bahagia dan religius. Baik anak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini Ibu juga menyampaikan bahwa Ibu selama 1 jam bersama kalian banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati anak-anak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang tidak mengenakan kalian. Ibu mohon maaf ya anak-anak Ibu sekalian. Kalian tetap belajar bersama Ibu dan Bapak Guru. Esok hari jangan lupa kembali lagi di RBTV Camkoha. Nama jempolnya RBTV Camkoha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak Ibu sekalian.